Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gue di video gue ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini sudah jelas gue mau nge-review helm full face. Ini adalah 3 helm full face. Di antaranya dari banyak helm full face, 3 helm full face yang memiliki harga di bawah 500.000. Bisa dibilang ini adalah helm full face entry level yang menurut gue adalah paling worth it untuk dibeli. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita lanjut aja. Nanti kita akan bahas dari satu persatu dari helm ini, bagaimana bentuknya, modelnya. Pokoknya kita akan ulas dari 3 helm ini. Oke, untuk sebelah kanan gua ini ada KYT R10. Sebenarnya dari KYT ada 2 sih helm entry levelnya, ada KYT R10, ada juga KYT RC7. Cuma untuk yang RC7 gua nggak dapat pinjaman. Nggak dapat pinjaman, sekalian juga sebenarnya modelnya sama R10 ini nggak terlalu beda jauh, makanya gua nggak ambil yang RC7. Cuma bedanya untuk yang Kentara gitu ya, untuk yang RC7 itu masih ada visor yang cembung gitu. Dari bawaannya ada visor yang cembung, sedangkan untuk yang R10 ini dari bawaannya dia memang sudah dibekali dengan menggunakan flat visor. Nah, kita lanjut, kita bahas pertama dari KYT aja dulu ya. Oke, KYT. Oke, ini dari KYT. Ini adalah KYT R10. Nah, kita bahas dari desainnya. Untuk desainnya sendiri sih dia agak membulat ya teman-teman ya. Untuk bagian belakangnya ini nggak terlalu banyak ornamen, dia bulat, cuma ada sedikit sih spoilernya. Tapi nggak terlalu kentara sih ya spoilernya. Untuk ini adalah seri GP San Marino. Oke, untuk sertifikasinya, untuk KYT ini dia sudah SNI dan juga sudah DOT. Nah, ini udah dikasih tear off sendiri dari pemiliknya, dari temen gue ya. Oke, kenapa untuk visor yang cembung kebanyakan sih nggak disukai, atau kalaupun ada yang punya helm full face yang masih cembung, nanti pasti akan kebanyakan dikasih yang flat. Kenapa? Karena kalau yang flat kayak gini, dia bisa dikasih tear off kayak gini teman-teman. Jadi tear off-nya ini bener-bener bisa nempel bagus gitu loh. Nggak nekuk-nekuk atau istilahnya nempel gitu lah. Nah, makanya kebanyakan sih kalau helm yang masih cembung itu pasti diganti dengan flat visor. Oke, untuk ventilasinya kita bisa lihat di depan sini jelas ada caranya ditekan kayak gini ya. Nah, itu ada 1, kemudian di atas di kanan kirinya ada 1 juga, satu ada 3. Oke, cuma itu saja. Ventilasinya cuma ada 3 ya teman-teman ya di KYT R10 ini. Oke, dan untuk busanya sih khas KYT. Empuknya itu empuk yang gimana ya? Kalau dipakai itu nggak ngebalik gitu teman-teman. Menurut gue sih kayak gitu sih ya. Coba teman-teman koreksi kalau gue salah. Dan untuk keamanannya ini, untuk ininya, ini sih belum double daring ya teman-teman ya. Ini masih sistem klik. Jadi untuk KYT sendiri sih belum nyediain penguncinya yang menggunakan double daring, setahu gue ya teman-teman. Jadi masih menggunakan klik. Jadi ada 3 yang gue tahu sih, ada double daring, ada klik, dan juga ada microlock. Microlock itu yang crack kayak gitu loh sih. Teman-teman tau lah yang crack itu kayak gimana, itu namanya microlock. Untuk yang double daring itu yang pakai semacam kayak sabuk, ada cuma sabuk kayak gini, kemudian dimasukin di ada 2 ring gitu. Tapi untuk keamanannya sih lebih aman double daring, karena dia nggak mudah lepas gitu. Sekali kita tarik udah pasti nggak akan lepas gitu, kecuali mountingnya itu lepas yang di samping-samping. Oke, gitu aja untuk yang R10 ini. Nanti kita akan coba di akhir video bagaimana rasanya dan bagaimana kalau dipakai gitu. Oke, kita lanjut ke NJS. Oke, kita lanjut ke NJS. Untuk NJS ini, kita bahas pertama dari modelnya. Untuk modelnya sendiri, ini ukurannya sama ya teman-teman ya. Ukurannya sama, ini L, L, dan L. Semuanya L. Cuma, gue nggak tahu kenapa NJS ini kayaknya lebih gede gitu ya. Lebih gede banget. Lebih gede kemana-mana sih. Lebih panjang, kalau dari depan juga lebih gede. Loh,
lebih gede, lebih panjang. Gue nggak tahu gimana ini. Yang jelas ini modelnya lebih gede dan lebih panjang dari ketiga helm ini. Oke, untuk modelnya sih ini agak membulat, agak seperti telur ya kalau gue bilang. Cuma dari depan ini shape-nya bagus banget, dia runcing gitu ya teman-teman ya, runcing. Oke, gue kelewatan untuk yang ini, untuk yang KYT ini. Ini beratnya 1,5 sampai 1,6 kilo ya teman-teman ya. Jadi 1.500 sampai 1.600 gram. Oke. Dan untuk beratnya yang NJS ini, dari ketiga helm ini, dan ini adalah model yang menurut gue paling gede, ini adalah yang paling ringan. Ini cuma sekitar 1.300 gram sampai 1.400 gram. Ini jadi maksudnya apa itu? Jadi 1.300 itu dia keadaan helm yang paling kecil. M lah, ukuran M yang paling kecil dia itu 1.300. Nah, semakin naik dia maksimal sampai 1.400 gitu. Nggak nyangka ya, yang segede ini tuh dia paling ringan. Emang iya sih, NJS ini emang paling ringan dari helm-helm ini. Dari helm-helm entry level yang pernah gue coba sebenarnya sih. Dan untuk bawaan visornya dia juga udah flat dari sananya, dari pabrikannya dia udah flat. Ini kata temen gue kalau beli NJS ini dapat 2 visor ya, yang satu bening atau clear, yang satu dark kayak gini. Ini ditambah lagi sama dia pakai tear off warna silver juga sih. Oke, untuk ventilasinya di depan ada, ini gimana ya? Ada satu, kemudian di atas ada 2, ada lagi nggak ya? Nggak ada. Cuma untuk busanya ini sih, kalau gue bilang sih ini mirip-mirip dengan yang ini, mirip-mirip dengan INK, bagus sih. Justru gue lebih suka busa yang kayak gini, agak keras, empuk tapi agak keras gitu. Jadi ketika dipakai tuh kayak nempel gitu. Kalau kayak tes, kalau gue sih ya dia empuk, tapi empuk banget gitu. Jadi gue nggak terlalu suka yang kayak gitu malah. Oke, dan untuk sistem keamanannya kayak gini nih. Nah, ini sudah double daring ya teman-teman ya, kayak gini. Jadi masangnya kayak gini, masukin lagi dan ditarik. Nah, kayak gitu. Ini yang double daring ya. Jadi untuk NJS sendiri juga ada 2. Dia ngeluarin 2 sistem keamanan. Jadi dia ada yang micro lock, ada juga yang double daring kayak gini. Nah, oke, apalagi yang kurang dari ini ya, beratnya sudah. Oh ya, di antara ketiga helm ini di bawah harga 500.000. Ini yang paling beda dari NJS. Kita lihat. Nah, dia ada double visornya. Jadi yang lain ini belum ada double visornya, dia sudah ada sendiri. Dan anehnya temen gua ini, dia ada double visornya yang gelap, kemudian ini dikasih yang gelap, dikasih juga warna iridium silver tip off-nya. Ini kelihatan apa enggak nih temen gua kalau pakai ya? Ini udah jelas kalau malam ini nggak bisa dipakai untuk ngeliat sih, jelas sih. Saran gua kalau yang pakai NJ sih, mending clear aja sih, clear aja. Toh juga di dalamnya sudah ada sudah ada double visornya yang gelap sih. Oke, itu aja untuk yang NJS. Sekarang yang terakhir ini adalah helm ini. Ini adalah INK CL Max. Oke. Dari desainnya menurut gua ini adalah yang paling keren. Kenapa yang paling keren? Oke. Jadi helm ini tuh helm, teman-teman bisa lihat untuk dari desainnya ini paling keren. Walaupun ini masih cembung ya. Jadi dari desainnya ini mirip-mirip dengan helm dari Shoei, dari merek Shoei. Dan banyak sekali helm ini yang di custom ulang, di repaint gitu, menyerupai atau ala-ala Shoei gitu. Nah, sebenarnya ini samping kanan kirinya ada semacam penutupnya, tapi gue copot aja karena lebih bagusan nggak ada sampingnya itu. Oke, untuk desainnya ini bagus. Ini adalah INK CL Max seri kelima. Jadi yang model
grafisnya seperti ini tuh seri kelima teman-teman. CLMax sendiri tuh ada berapa ya? Sampai 6, setahu gue udah sampai 6 serinya. Tapi itu cuma beda di motifnya aja sih. Untuk modelnya itu masih sama. Oke, modelnya bagus. Dari depan kayak gini. Coba ini agak sedikit kecil ya. Ini akan lebih bagus ya untuk INK ya. Jadi untuk dari depan sih masih bagusan ini sih. Masih bagusan NJS. Cuma yang dari samping ini coba lihat. Ini bagus banget teman-teman. Jadi dia ada spoilernya, kemudian ya dari belakang juga bagus, spoilernya kelihatan. Oke, cuma untuk kurang dari INK CLMax ini, jadi INK itu tidak mengeluarkan visor yang flat. Jadi kalau yang lainnya ini dari KYT, NJS, dan merek-merek lain tuh dia mengeluarkan visor flat, tapi INK nggak mengeluarkan visor flat ya. Jadinya cembung kayak gini. Dari mulai seri pertama sampai seri ke-6 itu masih menggunakan visor yang cembung. Oke, kemudian untuk ventilasinya di sini ada satu di depan, bisa dilihat. Kemudian ada dua ini. Dua di atas, dan ini di belakang ada sih ventilasinya, cuma anginnya masuk dari mana ya? Ada dua sih kanan kiri, cuma anginnya masuk dari mana nggak tahu. Angin kan dari depan ya, nggak mungkin angin masuk dari belakang, kecuali makanya kebalik ini. Oke, dan untuk sertifikasinya ini sudah SNI dan tentunya sudah DOT juga. Coba ini visornya flat itu pasti bagus. Dan untuk helm ini banyak juga sih yang di modif sendiri menggunakan visor flat, biasanya ngambil dari RC10 kalau nggak RC7. Nah, kayak gini. Bagus sih. Dan untuk keamanannya INK nggak mengeluarkan yang tipe double dairing. Jadi dia cuma ngeluarin yang model klik kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk keamanan sih lebih safety yang ini karena dia udah pakai double dairing ya teman-teman. Untuk busanya, nah ini yang gue bilang, ini enak banget menurut gue. INK tuh terkenal menurut gue dengan busanya ini yang nyaman gitu ketika dipakai. Nggak tahu, sama-sama busa tapi nyatanya KYT, NJS dan INK ini feel-nya beda ketika dipakai. Oke, gue kira cukup. Nah, untuk beratnya untuk INK CLMax ini di antara kedua ini. Kalau ini yang paling ringan, ini yang paling berat di antara ketiganya. Ini gue bilang sih di antaranya. Kenapa? Ini antara 1,4 sampai 1,5 kilo, 1400 gram sampai 1500 gram. Jadi untuk beratnya ini sih di antara kedua ini ya. Oke, langsung aja kita pakai ya. Dari KYT dulu. Ini ukuran L ya teman-teman ya. Ini ukuran L. Cuma ini sama pemiliknya udah diganti nih, busanya pakai ukuran M. Jadi kalau busa pakai ukuran M itu dia lebih gede, lebih tebel gitu ya teman-teman. Coba, muat nggak? Nah, jadi dia kayak gini. Oke, untuk rasanya dari mic-nya nggak kedengeran ya. Oke, jadi kayak itu. Sekarang kita coba yang NJS aja dulu kali ya. NJS. Ini udah gua kunci lagi tadi. Oke. Ini kan pasti kelihatan paling gede nih teman-teman. Coba dilihat ya. Coba ini. Coba. Cuma nanti perbandingin, pasti ini kelihatan paling gede. Dan ini adalah yang INK. Oke.
Jadi seperti yang gue bilang, dari ketiga ini menurut gue sih ini INK ini yang paling nyaman dipakai. Setelah itu baru NJS dan baru KYT ini. Nggak tahu sih, mungkin dari kontur busanya sih yang bikin kayak gitu. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan modif ini INK. Kita akan ganti flat visornya. Karena kebanyakan sih kayak gitu sih ya, diganti flat visornya. Nanti setelah dirubah ini akan jauh lebih bagus teman-teman. Oke guys, cukup itu aja menurut gue dari gua ya tentang 3 helm entry level ini yang berada di harga 500 ribuan ke bawah ya. Jadi kurang dari 500 ribu. Oke, cukup itu saja. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan buat teman-teman yang suka video seperti ini silahkan di like videonya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar notifikasi dari gua bisa langsung masuk ke handphone teman-teman semua. Jadi teman-teman dapat notifikasi kayak gitu. Oke, segitu aja dari gua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bye.